Oke semuanya, hari ini juga ada 3 soal yang akan kita jawab seperti biasa. Oke, jadi di sini ada soal nomor 10 yang mengatakan bahwa hari ini hujan turun dengan deras. Sama seperti air terjun yang mengalir dengan. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan. Nah, kita perlu mencari hubungan yang sama antara si air terjun ini dengan si hujan ini. Kalau hujan katanya hujan turun dengan deras, maka kira-kira kata yang cocok dengan air terjun yang mengalir adalah apa? Kayak gitu. Nah, jadi di sini ada kata dingin. Air terjun mengalir dengan dingin. Nah, dingin ini merupakan sebuah apa ya? Jadi di kata dingin ini tidak sama levelnya dengan kata deras. Jadi dingin itu adalah sesuatu yang kita rasakan, sedangkan yang dibahas di sini adalah cara turunnya, cara mengalirnya, sehingga dingin ini bukan termasuk pilihan jawaban yang benar. Kemudian ada lambat. Apakah air terjun itu mengalir dengan lambat, teman-teman? Nah, sama sekali tidak ya. Oke. Kemudian ada di pilihan B, air terjun yang mengalir dengan kencang. Nah, ini bisa jadi karena air terjun itu kan dari sebuah katakanlah bukit, kemudian turun seperti ini, sehingga akhirnya di sini ada sebuah danau atau aliran lagi kayak gitu. Jadi memang air terjun itu mengalir dengan kencang seperti yang kita tahu. Kemudian air terjun mengalir dengan tenang, ini juga tidak ya teman-teman, karena air terjun itu mengalir dengan sangat deras. Oke, maka pilihan jawaban yang tepat ada pada pilihan B, yaitu air terjun mengalir dengan kencang. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Lanjut lagi, kita akan membahas soal nomor 11. Jadi di sini ada kata mobil adalah kendaraan darat, sedangkan kapal adalah kendaraan. Nah, jadi mobil ini adalah kendaraan darat. Nah, darat ini maksud saya adalah tempat berfungsinya si kendaraan ini. Kan mobil itu memang berfungsi di darat. Jadi kira-kira kapal ini berfungsi di mana? Oke, seperti itu ya cara mencari hubungan kata. Nah, di sini ada kata air. Di pilihan D ada kata air. Ini betul juga, tapi air itu masih berbentuk kata yang umum kayak gitu. Jadi air ini bisa kita simpan saja dulu, tapi belum menjadi jawaban yang tepat ya teman-teman. Kemudian ada kata rel. Nah, rel ini tidak tepat teman-teman, karena yang ada di rel itu adalah sebuah kereta, bukan kapal. Oke. Kemudian ada kata laut. Nah, kata laut ini bisa jadi karena memang kapal itu merupakan kendaraan yang berfungsi yang digunakan di laut. Air itu berada juga di laut. Sedangkan kalau kita cuma bilang air saja, ini kesannya masih ambigu. Jadi laut ini bisa menjadi pilihan pertama. Kemudian udara. Nah, udara ini sama sekali tidak benar ya, kecuali kalau misal yang ada di soal adalah pesawat terbang. Oke gitu. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B,
laut. Nah, bagi teman-teman semua yang masih kebingungan untuk mengetahui kemampuan teman-teman sejauh mana untuk menjawab soal, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas ide. Jadi, kelas ide ini merupakan sebuah platform yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan soal-soal update yang paling baru. Kemudian teman-teman akan merasakan simulasi mengerjakan soal CPNS kayak gitu. Jadi selain teman-teman mendapatkan update soal, kemudian teman-teman merasakan simulasi dalam mengerjakan soal CPNS, teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan dari soal yang dibahas, sehingga selain teman-teman bisa mengetes kemampuan teman-teman, nah kamu juga bisa mengetahui, menambah ilmu dengan menonton pembahasan dari soal yang sebelumnya kamu jawab kayak gitu. Teman-teman penonton setia dari Mars Entertainment itu bakal mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode Mars ASN. Jadi ketika teman-teman akan melakukan pembayaran, nah teman-teman silakan aja nih menggunakan kode Mars ASN dan teman-teman akan mendapatkan potongan harga spesial. Nah, kapan lagi teman-teman bisa mendapatkan potongan harga? Hanya dengan melakukan menginput kode dari Mars Entertainment. Kemudian teman-teman akan menikmati ketiga hal tadi yang telah aku sebutkan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi di soal nomor 12 ini agak panjang ya dari contoh-contoh soal kita sebelumnya. Oke, di sini ada kata buku. Buku adalah sumber pengetahuan. Kemudian, film adalah sumber hiburan. Maka novel adalah sumber apa? Oke, jadi di sini ada dua contoh sebelum masuk ke soal yang ditanyakan teman-teman. Oke, mari kita jawab. Di sini di bagian A ada kata pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa jadi karena memang di novel itu kita akan belajar hal-hal baru. Tapi pengetahuan ini masih ambigu ya, masih bukan secara umum kayak gitu. Jadi kita tandai saja dulu pilihan A ini. Kemudian ada kata novel adalah sumber hiburan. Nah, sumber hiburan tidak tepat karena sumber hiburan itu lebih tepat ditempatkan di film, karya film. Jadi hiburan bukan jawaban yang tepat juga. Kemudian bagian C, novel adalah sumber inspirasi. Nah, ini bisa jadi teman-teman, karena kalau teman-teman semua melihat definisi dari karya novel di Google atau di platform lainnya, novel merupakan sebuah teks cerita panjang yang ceritanya memang berasal dari konflik-konflik atau menceritakan tokoh dan perjalanan dalam kehidupan, sehingga tentu ketika ada hal seperti itu menceritakan tentang kehidupan dari seseorang, tentu kita akan belajar banyak dan bisa jadi kita akan terinspirasi dari kisah yang kita baca itu. Jadi pilihan C ini bisa menjadi pilihan pertama dibandingkan si pengetahuan, karena pengetahuan ini masih ambigu untuk novel. Kemudian yang terakhir, sumber informasi. Nah, ini juga sama maksudnya dengan si bagian A ini. Jadi dalam novel memang ada pengetahuan, ada juga informasi, tapi yang lebih tepatnya adalah novel merupakan sumber inspirasi kayak gitu teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah bagian C kayak gitu ya. Jadi teman-teman memang perlu banget untuk latihan soal lagi agar teman-teman bisa dengan mudah untuk menjawab soal-soal analogi dengan berbagai pola. Oke, terima kasih teman-teman semua.